Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustaz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Syarah Ibnu Aqil terhadap Alfiyah Ibnu Malik bait 187. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita ulang yang kemarin sedikit Ustaz tentang dhamir fasal. Wa summiya dhamirul fasli li'annahu yafsilu bainal khabari was sifah. Dinamakan akan dianya dhamir akan dhamir fasal li'annahu karena sungguhnya dhamir itu yafsilu memisahkan ianya dhamir bainal khabari was sifah di antara khabar dan sifat. Wazalika idza qulta, demikian itu apabila engkau mengatakan Zaidun huwal qaim. Zaidun huwal qaim. Zaidun mubtada, al-qaimu khabar. Antara mubtada dan khabar ada dhamir fasal. Kalau dhamir fasal ini enggak ada, ini qaimu bisa khabar, bisa juga naik kepada Zaidun. Zaidul qaimu. Kalau lam ta'ti bihuwa, maka jikalau tidak engkau datangkan dengan huwa, lah tamala, sungguh mengandung kemungkinan lah bahwa adalah qaim itu sifat dan li Zaidin menjadi sifat bagi Zaidin. Wa ayyakuna khabaran anhu, dan muhtamillah bahwa ada ianya qaim itu menjadi khabar darinya Zaid. Falamma ataita bihuwa, maka manakala engkau datangkan dengan huwa sebagai dhamir fasal, ta'ayyana ayyakunal qaimu, niscaya mestilah tertayinlah bahwa adalah qaim itu khabaran menjadi khabaran Zaidin dari Zaidin. Wa syartu dhamiril fasli ayyatawassata, dan bermula syarat dhamir fasal itu ayyatawassata bahwa menengahi ianya dhamir bainal mubtada'i wal khabari, di antara mubtada dan khabar. Baru disebut dhamir fasal mesti antara mubtada dan khabar. Nah, contohnya Zaidun wal qaim. Au bainama asluhul mubtada wal khabaru, atau antara ma yang bermula asalnya ma itu mubtada dan khabar. Misalnya mubtada walaupun sekarang bukan mubtada. Nah, contohnya inna Zaidan lahwal qaimu. Nah, kemudian baru kita baca ta'aliyah. Ini ta'aliyah. Nah, silakan Ustaz. Siapa yang mulai pertama? Yusdara dulu. Yang mau baca silakan. Enggak ada suaranya Ustaz. Yustaratu fi halo. Tes, udah? Ya. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah, nafa'anallah ta'ala. Satu fi dhamiril fasal, disyaratkan pada dhamir fasal biqat'in nazri an kaunihi, dengan kata nazar ini apa maksudnya Ustaz? Dengan tanpa melihat. Dengan tanpa melihat an kaunihi, dari keadaannya baina ma'mulai inna, di antara ma'mul inna,
itu arba'atu syurutin, ada 4 syarat. Al-awalu bermula yang pertama ayaqa'a bainal mubtada'i wal khabari, bahwa berposisi ia di antara mubtada dan khabar, au ma asluhuma dzalika, atau sesuatu yang asal daripada keduanya itu. Wa qad dzakara syarihu hadza syarta, dan sungguh telah menjelaskan akan ini syarat, eh, dan sungguh telah menjelaskan akan ini syarat. Nah, lebih kecil lagi tulisannya nih. Asyaratu tsani, syarat yang kedua itu ayakunal ismanil ladzani yaqa'u bainahuma, bahwa ada dua isim yang keduanya itu berposisi di antara keduanya, ma'rifataini itu dalam keadaan ma'rifat. Contohnya inna Muhammadan huwal muntaliqu, sungguh Muhammad itu adalah orang yang pergi. Au awaluhuma ma'rifatun, atau yang pertama dari keduanya itu ma'rifatan hakikiyatan, berbentuk ma'rifat hakiki. Hasanihuma, dan yang keduanya yang apa namanya berposisi keduanya itu isyabbihul ma'rifah, itu serupa ma'rifat fi adami qabulihi, pada ketiadaan menerimanya ia, ada ta'rif akan kebiasaan tanda ma'rifat, ke apa katanya ini, ke af'al at-taf, at-tafdil, tulisannya saya nggak bisa di ke af'al at-tafdil al-muqtarin, al-muqtarini bimin, apa katanya? Nahu Muhammadun afdalu min Amrin. Ustaz. Titik, Ustaz. Titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yushtaratu fi dhamiril fasli. Disyaratkan pada dhamir fasal. Biqata'in nadri an kaunihi, dengan memutus melihat. Mana dengan memutus melihat? Dengan tanpa melihat. An kaunihi, dari keadaannya dhamir fasal itu baina ma'mulai inna, itu di antara dua ma'mul inna akan apa disyaratkan? Arba'atu syurutin, akan 4 syarat. Satu dhamir baru bisa disebut dhamir fasal secara umum tanpa melihat apakah dia berada antara isim inna dan khobarnya. Karena sekarang bab inna, kemudian di antara isim dan khobar inna kan ada dhamir fasal. Ini pembahasan khusus. Cuma satu dhamir baru bisa disebut dhamir fasal dimanapun dia berada. Tidak harus di antara dua ma'mul inna. Disyaratkan harus ada 4 syarat. Al-awwalu, yang pertama itu ayyaqa'a bainal mubtada'i wal khabari. Bahwa berada ianya dhamir antara mubtada khobar. Mesti antara mubtada khobar, baru dhamir fasal. Au ma asluhu mazalik, atau di antara ma yang bermula asal keduanya itu demikian. Artinya asalnya mubtada walaupun sekarang bukan mubtada. Seperti isim kana dan khobarnya, isim inna dan khobarnya misal. Waqad zakara syarihu hadza syarta. Dan sungguh telah menyebut oleh syarih akan ini syarat di luar. Asyartus sani, bermula syarat yang kedua itu ayyakunal ismanil ladzani, bahwa adalah dua isim yaka'u bainahuma, yang jatuh ianya dhamir fasal di antara keduanya dua isim itu ma'rifataini, ma'rifah keduanya. Jadi dhamir fasal itu berada di antara dua isim ma'rifah. Nahu, contoh inna Muhammadan huwal muntaliku. Muhammadan ma'rifah sebagai isim inna, isim alam. Al-muntaliku ma'rifah dengan alif lam. Dhamir di antara keduanya boleh disebut dhamir fasal. Awwaluhuma ma'rifatun hakikiyatun. Ma'rifatan hakikiyatan. Jadi awalu ini kita atas pada ismani. Atau bermula syarat yang kedua itu bahwa adalah awal dari keduanya dua isim itu ma'rifatan hakikiyatan. Ma'rifah yang hakiki. Wasaniyahu wasanihima, dan adalah yang keduanya, yang kedua dari keduanya dua isim itu yushbihul ma'rifata, menyerupai ia yang kedua akan ma'rifah, fi adami qabulihi, pada tidak menerimanya yang kedua, adat ta'rif, akan adat ta'rif yaitu alif lam. Boleh juga dhamir fasal itu berada di antara
satu ma'rifah sebenarnya, ma'rifah hakiki. Isim yang kedua, dia menyerupai ma'rifah. Walaupun bukan ma'rifah, tapi menyerupai ma'rifah di segi tidak menerima alif lam. Isim ma'rifah boleh dikasih alif lam. Contohnya ka'af'alit tafdilil muqtarini bimin. Seperti fi'il tafdil yang menyertai dengan min. Isim tafdil yang ada min sesudahnya, nggak boleh pakai alif lam. Nggak boleh pakai alif lam. Itu boleh. Dhamir fasal berada di antara isim ma'rifah dan di antara isim tafdil yang ada minnya. Contoh Muhammadun afdalu min amrin. Nah, itu boleh. Muhammadun huwa afdalu min amrin. Boleh di sini kasih dhamir fasal. Keaf'ali tafdil Gimana? itu apa maksudnya, Ustaz? Isim tafdil, isim Seperti tafdil. contohnya, keaf'al bacanya itu ya? Ya, ka'af'alit tafdili, seperti af'al tafdil. Dia disebut fi'il tafdil, tapi sebenarnya isim tafdil kan, bukan fi'il. Artinya Muhammadun ma'rifah, afdalu nggak ma'rifah. Tapi dia menyerupai isim ma'rifah. Karena isim tafdil ketentuannya, bila di depan dia ada min, nggak boleh ada alif lam. Ya kan? Nah, jadi Muhammadun huwa afdalu boleh. Pakai dhamir fasal di sini. Asyartu salisu ayyakuna dhamirul fasli ala sighati dhamiri raf'i. Bermula syarat yang ketiga itu bahwa adalah dhamir fasal itu di atas sighat dhamir rafa'. Jadi dhamir fasal itu walaupun mahalnya ada yang bilang nasab, tergantung pembahasan khilaf kemarin kan, tapi dia bentuknya harus bentuk dhamir rafa'. Dhamir rafa' munfasil, huwa humahum, iya humahunna. Nggak boleh pakai dhamir nasab. Kama fi hadil amsilah, sebagaimana nama yang ada pada ini contoh semua. Muhammadan huwa afdalu. Inna zaidan huwa qaimun misal. Semua pakai huwa. Asyaratul rabi'u bermula syarat yang keempat itu ayyutabiqa ma qablahu fil ghaibati awil huduri. Bahwa syarat yang keempat bahwa mutabakah ianya dhamir fasal, sesuai ianya dhamir fasal akan ma sebelumnya dhamir fasal. Dia harus disesuaikan dengan sebelumnya, dengan isim sebelum dia. Fil ghaibati wal awil huduri, pada gaib atau hudur. Kalau gaib berarti huwa, Muhammadun huwa. Kalau hudur berarti pakai dhamir hudur mukhatab misal. Kunta anta kan? Kunta anta kemarin contohnya. Kunta anta raqiba alaihim. Kunta anta dhamir fasal mengikuti tadi kunta. Wafil ifradi awit tasniati awil jam'i, dan mutawakkah juga sesuai juga pada mufrad atau tasniyah atau jamak. Nahu qaulihi ta'ala. Demikian itu seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kunta antar raqiba alaihim. Adalah engkau. Engkau itu yang melihat kepada mereka wahai Allah. Fa anta lil khitab. Anta itu berkhitab. Wa huwa fil khitab, dan dianya anta juga pada khitab. Artinya anta mengikuti fa'il kunta. Kunta anta. Fa anta lil khitab. Titik di sini. Wa huwa fil khitabi wa fil ifradi qama qabla. Dan dianya anta itu pada khitab dan pada mufrad sebagaimana ma sebelumnya. Artinya anta ini khitab mufrad, ya kan? Mufrad mukhatabah. Khitab dan mufrad. Anta. Wa nahu, dan seumpama wa inna lanahnu safuna. Wa inna lanahnu safun. Inna huruf taukid, ya kan? Isimnya nun yang ditasydidkan inna ini. Jadi nahnu ini dhamir fasal. Karena inna, na juga nahnu, makanya dhamir fasalnya nahnu juga. Nah, itu. Fanahnu litakallumi qama qablah, maka bermula nahnu itu litakallum bagi mutakalim sebagaimana ma yang sebelumnya nahnu, yaitu inna. Nah, Berarti dhamir fasal bisa dimasuki lamnya berarti? bisa, itulah yang dibahas di bab inna.
Jadi sebagaimana lam Hmm. ibtidak masuk kepada khobar inna, masuk kepada ma'mul khobar, juga boleh masuk kepada dhamir fasal. Ini memang pembahasan bab kan? Nah, Ya. oke, sekarang baru kita lanjut. Saya mau baca silakan. Wa asyara biqaulihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara biqaulihi dan mengisyaratkan ya musannif dan perkataan wasman halla qablahul khairah akan isman halla qablahul khabara qablahul khabaru ila anna lamal ibtidai pada bahwasnya lam ibtida tadkhulu masuk ianya lam ibtida alal ismi atas isim idza ta'akhkhara apabila mentakhir ianya lam anil khabari dari khabar. Nahu sumpama inna fid dari la zaidan. Qala Allah Ta'ala telah firman ianya Allah berfirman oleh Allah Ta'ala wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Wa kalamuhu yusy'iru aidan. Dan perkataan musannif diisyaratkan pula dengan bahwasanya halasan idza dakhalatil lamu apabila masuk oleh lam ala dhamiril fasli atas dhamir fasal au alal ismil mutaakhiri atau atas isim yang ditakhir lam tadkhul alal khabari niscaya tidak masuk ianya lam atas khabar wa huwa kadzalik dan demikian juga fala taqulu maka janganlah engkau mengatakan inna zaidan lahu laqaimun wala dan tidak engkau mengatakan inna lapid dari la zaidan. Titik ya, titik dulu. Bismillahirrahmanirrahim wa asyara biqaulihi. Mengisyarah oleh musannif dengan ucapannya musannif. Wasman halla qablahul khabar. Ini ada bait sebelumnya dan masuklah oleh lam ibtida akan isim. Halla qablahu yang bertempat sebelumnya isim oleh khabar. Lam ibtida juga masuk kepada isim inna yang sebelum isim itu ada khobar. Artinya isim akhar. Nah ini mengisyarah oleh musannif dengan ucapannya musannif wasman halla qablahul khobar ila anna lamal ibtidai kepada bahwa sungguh lam ibtida itu tadkhulu masuk ianya lam ibtida kepada isim. Idza ta'akhkhara bila tertakhir ianya isim dari khobar. Boleh lam ibtida masuk kepada isim dengan ketentuan isimnya muakhar. Kalau mukaddam nggak boleh. Kenapa? Terkumpul antara inna dan isim yang ada dalam ibtida. Kemarin kan nggak boleh bertemu dua huruf taukid. Mana contoh boleh? Inna fid dari la zaidan. Asalnya inna zaidan fid dari. Zaidan isim inna. Karena tertakhir boleh kita tambah lam ibtida. Sesungguhnya dalam rumah itu benar-benar ada si Zaid. Qala Allah Ta'ala berfirmanlah Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la ajran ghaira mamnun." Sesungguhnya bagimu wahai Rasulullah, la ajran itu sungguh ada pahala ghaira mamnun yang tidak putus-putus. Nah, ini la ajran isim inna muakhar. Masya Allah, makanya besar banyak banget. Nah, Allah. Allah. wa kalamuhu yusy'iru aidan dan bermula kalamnya musannif itu yusy'iru menunjukkan ianya kalam musannif pula bi annahu dengan bahwa sungguh hal dan sya'an idza dakhalatil lamu ala dhamiril fasli. Ya. Apabila masuklah oleh lam kepada dhamir fasal au alal ismil mutaakhiri atau kepada isim yang tertakhir lam tadkhul alal khabari niscaya tidak masuk ianya lam kepada khabar. Wahwa dan bermula dianya isyar itu memang kadzalik seperti itu. Artinya kalau kita baca kalam musannif, musannif menyatakan lam ibtida cuma masuk kepada sebelumnya kepada khobar, kepada dhamir fasal, kepada isim. Dari situ kita memahami bahwa kalau lam ibtida sudah masuk kepada isim, kepada ma'mul isim dan seterusnya, nggak boleh lagi masuk kepada khobar. Artinya nggak boleh double lam ibtida. Pemahaman itu memang benar seperti itu. Bahwa kadzalik. Fala taqulu maka tidak engkau katakan inna zaidan lahu laqaimun, nggak boleh.
Lam ibtida'nya 2. Inna Zaidan. Zaidan isim inna. Huwa dhamir fasal. Udah ada lam ibtida'nya. Nggak boleh di khobar ada lam ibtida' lagi. Dan tidak boleh juga inna la fid dari la Zaidan. Nggak boleh. Nah, inna la fid dari la Zaidan. Ya, dipanjang masalahnya. Ustaz. Wa muqtadha itlaqihi fi qawlihi inna lamal ibtida'i tadkhulu 'alal ma'mulil mutawassiti bainal ismi wal khabari anna kulla ma'mulin. Bermula yang dipahami dari itla'nya musannif. Muqtadha. Bermula kehendak kalamnya musannif. Atau bermula yang dipahami dari itlaqnya musannif. Fi qawlihi pada ucapannya musannif. Musannif menyatakan dalam nadham, ini bukan ucapan musannif tapi yang dipahami dari ucapan musannif. Musannif innalamal ibtida' enggak ada ucapan musannif di luar kan? Cuma musannif menyatakan lam ibtida' masuk kepada ma'mul al-wasita, ma'mul al-khobar. Berarti ini ibarat syarih sebenarnya. Bermula yang dikehendaki dari itla'nya musannif dalam ucapannya. Ucapannya yang dipahami dari nadham. Innalamal ibtida' sungguhnya lam ibtida' itu tidak masuk ia kepada ma'mul yang berada di tengah ianya ma'mul di antara isim dan khobar. Akan apa dipahami? Ini anna kulla khobar muqtada. Wah sungguh setiap ma'mul idza tawassata bila berada di tengah ianya ma'mul jada dukhulul lami alaih nisya bolehlah oleh masuk lam kepadanya ma'mul. Nah, ini kemarin mungkin Ustaz. Kita ulang dikit ya. Kemarin watashabul wasita ma'mulal khobar dan menyertai ianya lam ibtida akan yang di tengah. Apa ia di tengah? Ma'mul khobar. Artinya lam ibtida masuk ke ma'mul khobar. Apakah ma'mul khobar itu jar majrur, maf'ul atau apapun bentuknya berarti semuanya boleh masuk lam ibtida. Nah, inilah yang mau dibahas. Karena ma'mul khobar nggak harus jar majrur. Kalau khobarnya isim fa'il, bisa saja ma'mulnya maf'ul misalkan. Nih. Nah itu. Jadi bermula kehendak atau yang dipahami dari itlaknya musannif dalam ucapannya sungguhnya lam ibtida itu masuk ia kepada ma'mul yang berada di tengah antara isim dan kabar itu anna kulla ma'mulin bahwa sungguh setiap ma'mul idza tawassata bila berada di tengah ianya ma'mul jaza nisya bolehlah oleh masuk lam di atasnya ma'mul umum kal maf'ulis sharih seperti maf'ul yang sharih ianya maf'ul boleh masuk lam ibtida wal jari wal majrur dan seperti jar dan majrur wad darfi seperti dharaf wal hari dan seperti hal. Nah, di sini ada khilaf satu. Waqad nassal nahwiyuna ala man'i dukhulil lami alal hal. Dan sungguh telah mengnas oleh ulama nahu kepada terlarang masuk lam kepada hal. Di mana hal itu jadi ma'mul khobar. Fala taqulu maka tidak boleh engkau mengatakan inna zaidan la dhahikan rakibun. Inna zaidan rakibun dhahikan. Sesungguhnya si Zaid itu naik kendaraan ia, hal keadaan ia itu yang tertawa. Jadi dhahikan ini hal kepada rakib. Ya. Artinya dhahikan ini ma'mul rakib, nggak boleh pakai lam ibtida. Walaupun itlaq musannif seolah-olah boleh. Titik dulu Ustaz. Aman Ustaz? Gimana Ustaz? Ustaz Ainul. Ini Ustaz Fahri. Masya Allah mantap. Pagi-pagi kopi Ustaz. Lagi makan, lagi makan. Allah.
Oke, kalau aman lanjut. Gantian Ustaz lanjut. Baik ke 187. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilu. Yang manaha wa qad yubaqal amalu. Mantap. Hafalan zaman dulu kayaknya. Iya, hafal. Zaman dulu, Ustaz. Idza tasala ma ghairul mausulati bi inna wa akhawatiha kafataha anil amali illa. Ini ya, Ustaz. Ya. Illa. Illa laita illa laita fa innahu yajuzu fiha al-amalu wal ihmalu fataqulu inna ma yuridu qa'imun wala yajuzu nasbu zaidin wa kadzalika anna wa ka'anna walakinna wa la'alla wa taqulu laitama zaidun qa'imun wa in syi'ta nasabta zaidan fakulta laitama zaidan qa'imun wa zahiru kalamil musannifi rahimahullahu ta'ala annama idza tasalat bi hadhil ahrufi kaffadha anil amali wa qad ta'malu qalilan wa hadha madhhabu jama'atin minan nahwiyin kazujaji wa munsiraj Oke, Ustaz. wa Gitu ya. haka al-afas. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waslu ma bidil hurufi mubtilun. Bermula menyambung ma dengan ini segala huruf itu membatalkan ianya wasal. Mubtilu khabar. Bermula menyambung ma dengan ini huruf-huruf itu membatalkan ianya wasal. I'malaha akan mengamalkannya huruf-huruf. Ketika inna, anna dan teman-temannya bersambung dengan ma. Jadi innama, annama, ka'annama kan membatalkan amalnya. Nggak beramal lagi. Wakat yubakkal amalu dan kadang-kadang ditetapkan akan amal. Ada juga yang sebahagian masih tetap beramal. Baitnya, syarahnya. Idza tasalat ma, apabila bersambunglah oleh ma. Ghairul mausulati ma yang bukan ma mausul. Bersambung dengan apa? Bi inna wa akhawatiha dengan inna dan teman-temannya inna. Kafatha. Nisya menahan nianya ma. Akannya inna dan temannya anil amali dari beramal. Tidak beramal lagi. Nanti kita lihat alasannya kah? Illa laita kecuali laita. Nah, laita berarti masih boleh beramal. Fa innahu yajudu fihal i'mal wal ihmal. Maka sesungguhnya hal dan sya'an itu bolehlah padanya laita oleh i'mal tetap mengamalkannya wal ihmal dan tidak mengamalkannya. Laita. Laita beda sendiri. Fatakulu maka engkau berkata, innama zaidun qa'imun. Ya, inna bersambung dengan ma. Bukan ma mausul. Bukan ma masdariyah. Nah, ma apa juga? Ya, ma kafah namanya. Ma kafah ma yang mencukupkan inna dari beramal. Jadi kalimat sesudahnya langsung mubtada dan khobar. Innama zaidun qa'imun. Wala yajuzu nasbu zaidin. Dan tidak bolehlah oleh menasabkan zaidin. Sebagai isim inna. Nggak boleh. Wa kadzalika anna wa ka'anna walakinna wa la'alla. Demikian pula itu anna dan ka'anna dan lakinna dan la'alla. Semua batal amalnya. Nah, kecuali laita. Watakulu dan engkau berkata. Laitama zaidun qa'imun. Nah, ini kecuali tadi illa laita kan. Dan engkau berkata laitama zaidun qa'imun. Berarti laitama tidak beramal. Zaidun mubtada qa'imun khabar. Wa in syi'ta nasabta zaidan fakulta. Dan jika engkau mau nisi engkau nasabkan akan zaidan fakulta maka engkau mengatakan laitama zaidan qa'imun.
Wa dhahiru kalamil musannif, bermula zahir dari kalam musannif rahimahullahu taala itu wa sungguhnya ma idza tasalat bila bersambung ianya ma bihadil arufi dengan ini huruf-huruf kafatha mencukupi menahan ianya ma akannya huruf dari beramal. Ya. Wakat ta'malu qalilan, dan kadang-kadang beramal ianya huruf sedikit. Ada yang beramal, sebagaimana zahir kan? Menyambung ma dengan ini huruf membatalkan amalnya. Kadang-kadang dibiarkan akan amal. Berarti ada juga yang beramal. Wa hadza madhhabu jama'atin minan nahwiyyin kadzajjaji wa ibni Sarad. Bermula ini itu mazhab satu jamaah dari ahli nahwu seperti Zajjaj dan Ibni Sarad. Ini kita lihat ta'liq, Ustaz, penting. Biar kita paham. Tadi dua ya, dua. Nah, apabila bersambung ma yang bukan mausul dengan inna dan temannya, menahan ianya ma akannya huruf dari beramal. Kenapa jadi tidak beramal lagi? Ini li'annaha tudhilu ikhtisasaha bil asma'i. Karena bahwa sungguhnya ma itu menghilangkan ya akan kekhususannya huruf dengan isim. Tadinya inna, anna, kalau nggak ada ma dia khusus masuk kepada isim. Ya. Makanya dia beramal kan, masuk kepada jumlah ismiyah. Begitu ada ma, inna ma, bisa masuk kepada jumlah ismiyah, bisa masuk kepada jumlah fi'liyah. Makanya nggak beramal lagi. Begitu di sini. Artinya innama qama zaidun boleh. Innama zaidun qaimun juga boleh. Untuk lebih luasnya undur al-bahjatal mardiyah. Perhatikan olehmu akan kitab Bahjatal Mardiyah. Ini cari kitabnya, Ustaz. Karena keren kayaknya kelihatan. Ya. Itu alasan pertama. Wali annaha tuhayyi'uha lidukhuli 'alal jumal. Dan karena bahwa sungguhnya ma yang bersambung dengan huruf tadi itu mempersiapkan ia akannya huruf untuk masuk kepada jumlah. Ketika ada ma boleh masuk kepada jumlah. Tadi masuk kepada isim kan? Inna zaidan qaimun. Sekarang masuk kepada jumlah. Ini diambil dari kitab Awdahil Masalik. Wa akada adamu dukhuliha ala asa wala. Dan kuatlah oleh tidak masuknya ma kepada asa dan la. Jadi kalau ma itu nggak masuk kepada asa dan la. Kemudian 3. Ini adalah mazhab satu jamaah dari Nahwiyin. Coba kita lihat. Zahaba Sibawaihi ila annama ghairil mausulati. Berpendapatlah oleh Sibawaihi kepada bahwa sungguh ma yang bukan mausul idza taranat bila menyertai ia nyama yang bukan mausul dengan ini huruf-huruf tadi awtalat amalaha membatalkan ia nyama akan amalnya huruf-huruf illa laita kecuali laita fa inna i'malaha maka bahwa sungguh i'malnya laita bersama ma itu boleh sama seperti di luar masih kan wa alalu zalika memberi alasan oleh mereka akan demikian bi anna hadhil adawat dengan bahwa sungguh ini huruf-huruf kat a'malat sungguh beramal ianya huruf lihtisasiha bil asma karena khususnya huruf dengan isim wa dukhulu ma 'alaiha bermula masuknya ma kepadanya huruf-huruf yuzilu menghilangkan ia hadal ihtisas akan ini kekhususan wahai wa yuhayyi'uha dan mempersiapkan ianya ini huruf akannya dan mempersiapkan ianya ma akannya ini huruf lidukhuli 'alal jumalil af'al untuk masuk kepada jumlah-jumlah fi'liyah. Nahu qaulihi ta'ala seperti firman Allah, "Qul innama yuha ilayya." Kan? Yuha ilayya jumlah fi'liyah. Inna karena ada ma boleh masuk. Annama ilahukum ilahu wahid. Ilahukum ilahu wahid jumlah ismiyah boleh juga masuk anna. Ka'annama yusaquna ilail maut. Nah, ka'annama karena ada ma masuk pada jumlah fi'liyah. Nah, itu Ustaz. Dari segi mana Ustaz masih tetap maknanya ini? Maknanya kelihatannya masih tetap taukid Ustaz kan? Bahkan hasar malah kan? Nah, innama kita robah namanya jadi adat hasar. Taukid dan hasar. Masih tetap Ustaz. Cuma tidak beramal saja. Nah. Ini ada syair Ustaz. Syair lewat Ustaz ya. Cuma ma ini apa namanya kan itu penting. Waktu sama ma hadhi mal kafah. Dinamakan akan ma yang ini akan ma kafah.
atau mal muhayyi'ah. Jadi ma yang bersambung dengan innama, inna, boleh namanya ma kafah atau mal muhayyi'ah. Ma kafah, kafah menahan atau mencukupi. Ma yang mencukupi inna dari beramal. Kalau muhayyi'ah, ma yang mempersiapkan inna untuk masuk bukan hanya kepada jumlah ismiyah, tapi boleh juga masuk kepada jumlah fi'liyah. Wa wajhu hataini tasmiyataini dhahirun ba'da alladhi dzakarnahu laka min sya'niha. Bermula alasan atau sisi ini dua penamaan itu zahir sesudah alladzi yang kami sebutkan akannya alladzi bagimu dari persoalannya ma. Jadi ma kita sebut ma kafah, ma muhayyi'ah, alasannya apa? Jelas karena beliau sudah memberikan alasan di luar. Arti kafah mencukupi dia dari beramal, arti muhayyi'ah berarti mempersiapkan dia untuk masuk kepada jumlah fi'liyah juga. Waktu sama aydan mazaidah dinamakan akan dia nyama pula akan mazaidah. Mazaidah juga boleh namanya kan? Nah. Ini baru selesai. Kemudian pertanyaan, kenapa ketika ma bersambung dengan laita, laita tetap beramal? Nah, ini alasannya. Ini alasan untuk laita. Walikauni ma hadhihi la tuzilu ikhtisasa laita bil jumalil ismiyah. Karena keadaan ma ini itu tidak menghilangkan ianya ma ini akan kekhususan laita dengan jumlah ismiyah, bahkan dianya, nah, dianya laita baqiyatun ma'aha itu yang tetap bersamanya ma ala ikhtisasiha kepada khususnya laita dengan isim-isim lam tabtul amaluha. Isya tidak batallah oleh amalnya laita. Jadi laita khusus masuk kepada jumlah ismiyah baik ada ma ataupun tidak. Karena itu dia tetap beramal. Nah, itu Ustaz. Karena keadaan ma ini itu tidak menghilangkan ia akan kekhususan laita dengan jumlah ismiyah. Bahkan bermula dianya laita baqiyatun ma'aha. Itu tetap bersamanya ma di atas khususnya laita dengan isim. Nisya tidak batallah oleh amalnya laita. Fa'illatu ibtaliha i'mala ghairi laita anha azalatis sabab alladhi min ajlihi amilat. Maka bermula alasan batalnya amal. Maka bermula alasan membatalkannya ma. Ha kembali ke ma. Maka bermula alasan membatalnya ma akan amal selain laita. Itu anha bahwa sungguhnya ma itu menghilangkan ia akan sebab alladhi yang dari karenanya sebab beramal ianya huruf-huruf. Kenapa ma? Kalau masuk kepada selain laita membatalkan amal. Karena ma itu menghilangkan sebab yang karena sebab itu dia beramal. Apa sebab itu? Sebab inna beramal karena dia khusus masuk kepada isim. Begitu ada ma, kekhususannya hilang. Makanya ma membatalkan amal inna dan temannya. Kecuali laita. Karena kekhususan pada laita enggak hilang. Wa illatu baqa'i laita, dan bermula alasan tetapnya laita kepada beramal itu bahwa sungguhnya ma itu lam tuzil, bahwa sungguhnya ma itu tidak menghilangkan ianya ma akan sebab alladzi yang dari karenanya sebab beramal ianya laita. Nah, itu. Waqad ja'a sima'u mu'didan lidzalik, dan sungguh datanglah oleh simai hal keadaan simai itu yang mendukung bagi demikian. Ada dukungannya. Ada dalilnya bahwa laita masih tetap boleh beramal ketika ada ma. Ada dalil pendukung yaitu simai syair. Kama fi qaulin nabirati az-zabayani. Sebagaimana ma pada ucapan Nabirah az-Zabayan. Qalat berkata ianya Nabirah. Ala ketahuilah. Laita mahadal hamamalana. Andaikan ini sumur itu untuk kita. Jadi laita ma ada amanya. Hadza ini isim laita. Isim isyarah kan, hamama badal atau na'an atau ataf bayan kepada hadza, mahal nasab. Laita mahadzal hamama. Andaikan ini sumur itu jadi milik kita. Ila hamamatina kepada sumur kita yang sudah ada. Nah,
Itu yang jadi contoh ini. Hadal hamama. Ada riwayat hamama, ada riwayat hamam. Fa innahu yurwa binasabil hamam. Maka bahwa sungguhnya syair itu diriwayatkan akan dia syair dengan nasab hamam, hadal hamama, wa raf'ihi, dan dengan rafa'nya hamam. Fa amman nasbu fa ala i'mali laita fi ismil isyarati. Adapun bermula nasab maka di atas mengamalkan laita pada isim isyarat. Kalau kita nasab hamama berarti laita beramal pada hadza. Adapun bermula nasab maka di atas mengamalkan laita pada isim isyarah. Wal hamamu badalun minhu. Hamam itu badal darinya isim isyarah. Au atfu bayanin alaih, atau atah bayan di atasnya isim isyarah. Au na'atun lahu, atau na'at baginya isim isyarah. Artinya kalimat sesudah isim isyarah i'rabnya kan mengikuti isim isyarah. Bisa dengan badal, bisa atah bayan, bisa juga na'at. Wa amma raf'u fa'ala ihmali laita. Adapun bermula rafa maka di atas membatalkan amal laita. Nah, itu. Ini panjang sebenarnya. Nah, Masya Allah, ini kalau kita baca ini itu Ustaz. Ngaji Nahu ini paling panjang daripada sorof ya tentu ya. Ya, walaupun sarah lebih rumit Ustaz. Masya Allah. Sarah lebih rumit. Karena bongkar kata-kata itu kan. Hmm. Tapi ini Nahunya lebih rumit lagi pada sorof tentu. Kalau sorof mah tinggal dihafal aja kan. Kalau ini analisa-analisanya aja yang berat. Iya. Untuk memahami kalam katanya memang lebih penting nahu kan. Tapi untuk mengetahui mustaq segala macam saraf. Kesimpulannya dua-dua penting, saudara kembar Ustaz. Kemudian kerennya kalau kita belajar saraf semua kalimat itu pasti tahu asalnya Ustaz. Nah, jadi kalimat yang sementara ini kita nggak paham asalnya dari mana kan? Dengan mengkaji saraf jadi tahu. Ada kalimat maklub misalkan, kayak jahin kan? Bijahina biyina. Jahin asalnya wajhun. Wajhun maklub dirubah jadi jahin. Kemudian hadin, hadi satu. Asalnya wahidun kan? Dirubah waw ditarik jadi hadi misalkan. Itu pembahasannya dalam ilmu saraf. Keren. Nah, takwa itu kan? Takwa kalimatnya kita nggak tahu asalnya wakwa, waki, yakwa, wakwa kan? Wawnya dibuang jadi takwa atau wawnya diganti takwa. Jadi kita tahu kalimatnya masdar misalkan. Itu tugas ilmu saraf. Kalau ketemu dengan huruf ilat itu pusing juga tuh. Iya, itu kajian mujtahid kita mah kelas kita baca tipis-tipis saja. Ya udah, seadanya aja. Saya juga seadanya saraf. Nah, itu Ustaz. Mana tadi Ustaz? Kita lanjutkan ya. Formula ini itu mazhab jamaah dari Nahwiyin seperti Zajaji dan Ibni Sarraj. Nah, lanjut Ustaz. Nah, saya ilham dah. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin, amin, amin. وهكا الأخفاش والكسائي إنما زيدا قائم والصحيح المذهب الأول وهو أنه لا يأمل منها مع ما إلا ليتا. وأما ما حكاه الأخفاش والكسائي فشاذ واحترزنا بغير الموصولة من الموصولة فإنها لا تكفها لا تكفها عن العمل بل تعمل معها. والمراد من الموصولة التي بمعنى الذي نحو إنما عندك حسن أي إن الذي عندك حسن والتي هي مقدرة بالمصدر نحو إنما فعلت حسن أي إن فعلك حسن. Bismillahirrahmanirrahim. Muhakkal akhfasyu, dan menghikayahkan oleh Akhfas dan Kasai akan innama zaidan qaimun. Artinya menurut Akhfas Kasai innama walaupun ada ma tetap beramal. Innama zaidan qaimun. Zaidan tetap isim inna. Nah itu. As-sahihu madhabul awal, bermula yang sahih itu madhab pertama. Apa madhab pertama? Wahwa dianya madhab pertama itu annahu la ya'malu. Wah, sungguh hal dan sya'an itu layak malu minha, tidak beramal darinya huruf-huruf bersama ma illa laita, kecuali oleh laita. Itu yang sahih.
Hanya laita yang bersambung dengan ma masih tetap beramal. Beramal boleh, tidak juga boleh. Yang lain semuanya tidak boleh beramal. Bagaimana dengan Syekh Akhfas dan Kasai? Apakah beliau tidak diperhitungkan? Wa amma mahakahul Akhfas wal Kasai fasad. Adapun berulama yang menghikayahkan akannya oleh Akhfas dan Kasai itu syad. Arti syad itu berarti mukhalafah kan. Janggal. Simai. Yang syad itu berarti yuhfadu wala yuqasu kan. Dihafal aja, diingat-ingat aja, nggak usah ditambah-tambah yang lain. Waqtaradna bi ghairil mausulati minal mausulah, dan kami keluarkan dengan bukan mausul dari mausul. Tadi inna bersambung dengan ma yang bukan mausul. Batal amalnya. Kami keluarkan dengan yang bukan mausul dari mausul. Berarti kalau bersambung dengan ma mausul nggak pengaruh. Fa innaha la takufuha anil amali. Maka sesungguhnya mausulah atau ma mausul itu la takufuha, tidak menahan ianya ma mausul akannya inna dan temannya dari beramal. Bal ta'malu ma'aha, bahkan beramal ianya inna ma'aha bersamanya mausul. Wal muradu minal mausulah allati bi ma'na alladhi, bermula yang dimaksud dari mausul itu allati yang ada dengan makna alladhi. Ma mausul bermakna alladhi. Contoh, inna ma indaka hasanun. Hai, innal ladzi indaka hasanun. Sesungguhnya ma yang ada ianya ma di sisimu itu bagus. Jadi yang indaka muta'alaq kepada mahdhuf, takdirnya istakara. Jadi silat ma. Dhamir yang ada dalam muta'alaq mahdhuf, istakara jadi aid ma. Innalladzi, sungguhnya alladzi yang ada ianya alladzi, yang sebut ianya alladzi di sisimu itu bagus. Tetap ada sila dan aid. Wallati hiya muqaddaratun bil masdari. Allati ini kita ataf kepada allati. Boleh nggak? Kemana ini? Nah, dan bermula yang dimaksud dari mausul. Jadi bahasa beliau di atas umum kan? Kami keluarkan dengan bukan mausul dari mausul. Jadi ma yang mausul itu ada dua. Ada ma mausul bermakna alladzi, ada ma mausul masdariyah. Nah ini, wallati. Dan bermula yang dimaksud dari mausul juga itu allati. Yang dianya allati itu ditakdirkan dengan masdar. Artinya ma masdariyah. Ma masdariyah juga ma mausul, cuma mausul harfi. Kalau ma bermakna alladzi, mausul ismi. Ketika inna bersambung dengan ma yang mausul, baik mausul ismi atau mausul harfi, tidak batal amalnya. Contoh, inna ma fa'alta hasanun. Ma fa'alta, kita robah jadi masdar, jadi isim inna. Ta'wilnya, inna fi'laka hasanun. Inna ma fa'alta, sesungguhnya ma yang engkau kerjakan, itu bagus. Sesungguhnya perbuatanmu itu bagus. Kalau ma mausul harfi, nggak perlu kepada ayat. Nggak perlu ada domer yang kembali ke dia. Karena dia huruf. Domer nggak kembali kepada huruf. Nah, itu. Ya. Apa itu huruf mausul itu? Tadi itu katanya Huruf mausul sama. Hah? Ya, huruf mausul ada 5 Ustaz. Huruf mausul. Ada ma, ada an, ada anna, ada law, ada ke ya. Jadi semua huruf mausul itu dengan kalimat sesudahnya bisa kita robah jadi masdar. I'rabnya bisa jadi fa'il, fi'il sebelumnya, jadi maf'ul, majrur dengan huruf jar dan seterusnya. Apa bedanya sama isim mausul? Sama isim mausul. Ya. Kalau isim mausul perlu kepada silat dan aid. Silat satu jumlah yang berada sesudah isim mausul. Aid domer yang kembali ke mausul. Kalau mausul harfi cuma perlu kepada jumlah sesudahnya. Yang jumlah itu kita rubah jadi masdar. Dia nggak perlu kepada aid. Nggak ada domer yang kembali ke dia. Kayak ma di sini kan. Coba perhatikan maknanya Ustaz. Inna ma mesti ada domer yang kembali ke ma. Sesungguhnya ma. Yang ada ianya ma. Makanya saya takdirkan. Sesungguh ma yang ada ianya ma di sisimu itu bagus. Berarti ma mausul ismi. Kalau di sini sesungguhnya ma yang engkau perbuat itu bagus. Enggak ada domer yang kembali ke ma. Ini berarti
mausul harfi. Hmm. Contoh lain, kama qolal musannifu misalkan ya. Kama qolal musannifu itu Ya. ma mausul harfi. Ma mausul harfi nggak perlu ada domer. Kama qolal musannifu. Kita takwil. Ka qaulil musannif. Kama qala ma qala berubah jadi masdar. Ka qaulil musannif. Nah itu. Hmm. Makasih Ustaz. Itu dalam tamimah kalau nggak salah apa? Tamimah ada di awal bab mausul juga ada dalam Ibnu Aqil. Berarti kalau mausul isi mausul itu setelahnya itu dilihat dari setelahnya itu ya Ustaz. Kalimat setelahnya. Gimana Ustaz? Untuk membedakan dia ma isim mausul dengan ma harfiah itu dilihat karinah kalimat setelahnya itu ya. Benar. Kalau kira-kira nggak ada domer yang kembali, ditakdir juga nggak bisa kan? Berarti harfi. Kalau masih bisa ditakdirkan domernya aidnya, ada kemungkinan mausul ismi. Biasanya dari siaknya ketahuan. Nah itu Ustaz. Mana contohnya di sini? Sering biasanya mausul harfi itu sering. Cuma kalau udah lewat kita nggak kelihatan lagi. Ntar kalau ketemu biasa tahu, insya Allah. Banyak Ustaz. Itu jelas contohnya kamakola itu kan. Kama qala kan? Kan nggak boleh sebagaimana ma yang berkata ianya ma. Kan nggak mungkin ma berkata kan? Yang berkata kan orang, makanya nggak cocok kembali domain. Kama qala. Sebagaimana ma yang berkata ianya imam. Misalkan kama qala doang titik. Kama qala. Nah, sebagaimana ma yang berkata iya, pasti itu iya kembali ke orang. Kama qala sebagaimana ma yang berkata ianya Imam Nawawi fil Majmu' ya kan? Kama qala fil Majmu' gitu. Sebagaimana ma yang berkata ianya Imam Ya. Nawawi dalam Majmu'. Nggak ada domer yang kembali ke ma. Berarti kama qala fil Majmu' ka qaulin Nawawi fil Majmu'. Nah, kita takwil kan? Lebih mudah lagi. Nah, itu Ustaz. Hmm. Nah, paham insyaallah. Ini titik Ustaz. Kita ngajinya sejam-sejam aja Ustaz, jangan banyak-banyak. Nah, udah pas ini ya, pas. Tambah banyak bangku. Ini aja udah dipahami, alhamdulillah banget. Berapa IQ berapa nih Ustaz? Pak 187. Berapa? 187. Kita perjalanannya baru seperempat kurang Ustaz, Masya Allah nih. 3 tahun lagi belum kelar ini. Kalau tiap hari mau kelar tahun depan nunggu. Allah a'lam bishawab, ilaihil marji wal ma'ab. Jadi gini Ustaz, kalau sehari 3 kali ngaji insya Allah. Ini kalau sekali doang susah Ustaz.